Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviansyah, saya asisten dosen mata kuliah aplikasi komputer di kelas EKW 1B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi untuk praktikum, yaitu kita akan sharing tentang bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar di Microsoft Word secara otomatis. Oke, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita buka Microsoft Word-nya. Oke, di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019 ya. Mungkin ini karena versi yang agak terbaru, mungkin dengan tampilan yang Microsoft Word di teman-teman gitu dengan yang saya punya itu mungkin akan sedikit berbeda gitu. Namun secara basicnya itu sebetulnya sama saja, nanti tinggal dicari saja. Misal di menu-menu terkait gitu, itu ada di mana tools-toolsnya itu mungkin hanya peletakannya saja yang berbeda, namun pada saat fungsinya itu sama. Oke, langsung kita mulai ke materinya. Oke, pada pembuatan daftar isi secara otomatis atau daftar gambar dan juga daftar tabel secara otomatis, kita pertama akan saya buatkan dulu gitu. Bagaimana sih struktur dari dokumen yang akan kita buat gitu. Sebelumnya, pembuatan daftar isi ini juga manfaatnya itu agar kita bisa lebih mudah gitu, bisa lebih mudah dalam mencari atau mengunjungi halaman terkait gitu, seperti itu. Karena misal gitu ya, kita langsung buatkan juga struktur dokumen yang akan kita buat gitu. Ini hanya contoh gitu ya, contoh yang nanti akan kita buat gitu. Misal biasanya itu dalam suatu dokumen itu halaman pertama gitu ya, halaman paling depan itu biasanya ada cover. Terus lalu untuk setelah cover itu biasanya ada kata pengantar. Setelah kata pengantar biasanya baru mulai masuk ke daftar isinya gitu. Nah, di daftar isi ini biasanya ada daftar gambar juga, lalu ada daftar tabel. Tuh. Nah, setelah ada daftar-daftar ini, biasanya kita langsung sudah masuk ke bab satu gitu misalnya. Bab satu misalnya sudah ke pembukaan gitu misalnya. Nah, nanti di bab satu pembukaan ini nanti ada isinya gitu. Nah, di masing-masing konten ini nanti kan ada isinya gitu ya. Ini hanya kita tuliskan dulu strukturnya gitu. Agar terbayang gitu nantinya. Oke, untuk bab 2 misalnya isi bagiannya. Lalu bab 3 misal subbabnya gitu ya, subbabnya penutup gitu. Nah, lalu biasanya di akhir kan suka ada daftar pustaka gitu ya. Oke. Nah, nanti yang mau kita buat itu misalnya struktur dokumennya misal seperti ini gitu ya. Nah, jadi misalnya kita kan biasanya kan kalau di cover itu tidak ada ini ya, tidak ada keterangan halamannya gitu kan. Nah, jadi nanti di cover ini tidak ada keterangan halamannya, kita ingin seperti itu gitu. Nah, di kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, nah sudah mulai masuk tuh, apa namanya, ada keterangan halamannya itu. Nanti kita akan masukkan gitu keterangan halamannya. Nah, namun biasanya untuk konten-konten seperti ini, keterangan halamannya itu biasanya kita tidak menuliskannya secara simbol angka biasa gitu. Misal 1, 2, 3 gitu. Tidak menuliskannya dengan biasa, tapi biasanya kita tuliskan secara Romawi gitu kan. Karena biasanya ini kan belum masuk ke materi inti gitu kan dari dokumen tersebut. Nah, baru di bab satu, bab 2 dan bab 3 ini dan juga mungkin sampai daftar pustaka, biasanya nanti kita baru membuat si keterangan halamannya itu menjadi keterangan halaman yang isinya itu angka pada umumnya gitu. Angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah tergambar mungkin ya struktur dari si dokumennya itu. Ini maksudnya nanti bab satu misalnya bab satu ini babnya gitu kan, pembukaan itu subbabnya gitu misalnya. Bab 2 isinya subbabnya gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan yang sudah saya jelaskan bahwa cover ini nanti kan pengennya kita tidak ada halamannya gitu ya, nggak ada keterangan halamannya. Lalu kata pengantar sampai daftar tabel ini ada halamannya, namun keterangan halamannya itu kita tuliskan secara Romawi. Lalu bab satu hingga daftar pustaka kita tuliskan juga keterangan halamannya, namun kita tuliskan langsung secara simbol angka biasa gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, berarti kita sudah memiliki seperti apa ya, 3 konten yang berbeda gitu. Jadi dari cover,
cover itu konten yang berbeda karena dia itu sendirian gitu ya, ingin keterangan halamannya tidak ditampilkan. Kata pengantar hingga daftar tabel itu konten yang berbeda lagi, konten berbeda yang kedua gitu, karena dia itu satu kesatuan konten yang ingin si keterangan halamannya itu ditampilkan namun secara Romawi. Lalu untuk yang bab 1 hingga daftar pustaka, ini bagian konten berbeda yang ketiga, karena dia itu ingin ditampilkan juga sebetulnya halamannya, keterangan halamannya sebetulnya sama dengan yang konten yang kedua ini, namun dia berbeda karena dia itu ingin ditampilkan secara angka biasa gitu. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, karena ini berbeda gitu ya, karena kan kita kan kalau misalnya mau bikin halaman kan berarti kan kalau ini berbeda-beda berarti nggak mungkin dong kayak cover nanti halaman 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Kan kita nggak mungkin kayak gitu ya, karena kan pasti ini kosong. Lalu ini kata pengantar kita mulai dari halaman pertama tapi I gitu kan, karena ingin Romawi. I berarti yang daftar isi ini I2, I3, I4 gitu kan, kayak gitu kan istilahnya. Nah, lalu setelah ini udah ke halaman keempat secara Romawi, nah di bab 1 kan nggak mungkin dong kita terusin 5 gitu. Angka 5 tapi yang angka 5 biasa gitu, nggak Romawi. Enggak kan? Tapi kan kita ngulang lagi ke halaman 1 gitu. Halaman 1 tapi menggunakan simbol angka biasa gitu kan. Nah, makanya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa nanti ketiga konten ini gitu nanti berbeda, kita pisahkan gitu. Nah, gimana sih cara pisahkannya? Kita gunakan yang namanya page break gitu, yang minggu lalu sudah dijelaskan gitu ya. Minggu lalu di pertemuan kita itu sudah dijelaskan gitu ya. Mungkin kita di sini kita jelaskan lagi gitu. Oke. Nah, jadi kita ingin strukturnya seperti ini gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita buat page breaknya dulu gitu ya, agar kita bisa langsung membedakan gitu ketiga konten ini. Oke, gimana caranya? Mungkin banyak yang masih ingat gitu ya, mungkin juga banyak yang masih lupa, yang udah lupa. Jadi misal kita pengen kan cover ini kita pisah dengan si ini ya, dengan si kata pengantar hingga daftar tabel ini. Oke, berarti kita klik dulu di sebelah kanan covernya, lalu biasanya di insert. Nah, insert, terus di page break. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, biasanya dia langsung otomatis ke bawah kayak gini nih. Langsung ke bawah kayak gini berarti dia udah di break gitu. Tuh. Tahu biasanya kalau misalnya kita mau lebih jelasnya gitu ya, ada pilihan page breaknya apa aja gitu. Kita undo dulu. Soal page breaknya itu kan sebetulnya page break itu ada macam-macam ya, nggak selalu continuous di bawah gitu, ada yang previous juga gitu. Nah, kalau mau lebih jelas di layout terus breaks. Nah, kalau yang tadi itu kita pakai namanya next page gitu. Nah, biasanya page break juga ada yang di break biasanya di halaman yang genap aja gitu. Terus ada yang di page break di halaman yang ganjil aja. Nah, itu silakan teman-teman kreasikan gitu mau pakai yang mana. Namun kalau yang sekarang kita pakai itu, kita pakai yang next page dulu gitu. Karena kan cover ini pengen kita pisahkan dengan yang halaman selanjutnya ini. Jadi kita pakai yang next page. Oke, cover, klik di cover, lalu klik page breaknya, terus klik next page. Oke, ini udah terpisah ya. Gimana caranya kita bisa lihat kalau si halaman ini sebetulnya secara konten gitu, ini sudah berbeda dengan halaman yang selanjutnya? Kita bisa cek dengan klik header atau footernya, klik 2 kali gitu, atau bisa kita lihat di view terus di draft, klik draft. Nah, ini teman-teman, ini kelebihan 1 enter, di backspace aja. Nah, tadi cover ini kan dia kan harusnya gabung ya sama ini ya, sama si kata pengantar dan seterusnya nih, sama yang semuanya ini gitu. Nah, setelah di page break, di next page, nah langsung muncul ini section a break, next page. Nah, ini hasil dari si page break tersebut. Nah, jadi si section break ini yang akan membedakan nantinya. Nanti bahwa si cover ini nggak akan sama gitu dengan konten-konten yang di sini gitu. Nanti keterangan halamannya gitu. Nah, ini yang membuat
kita jadi membedakan gitu, membuat si dokumen ini jadi dibedakan gitu antara si cover dengan si dokumen yang lainnya gitu, atau si konten yang lainnya maksud saya, maaf gitu. Nah terus kita mau misahin lagi berarti si konten yang ini ke dengan konten yang ini kan. Nah berarti gunakan lagi kayak tadi, klik di daftar tabel, layout, bricks, terus next page, klik. Nah terbentuk lagi kan ya sectionnya. Nah oke, kalau kelebihan gitu langsung backspace aja, backspace di sini. Nah oke, dari sini kita sudah punya 3 konten yang berbeda ya. Udah paham ya di sini maksud saya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya 3 konten yang berbeda yang nantinya di cover ini tidak ada keterangan halaman, kata pengantar hingga daftar tabel ini nanti ada keterangan halaman tapi Romawi, bab 1 hingga daftar pustaka ini ada keterangan halaman tapi halamannya secara angka biasa. Seperti itu ya. Oke, jadi section ini fungsinya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman salah ngasih section nih, gimana cara ngapus sectionnya? Nah, diklik aja nih di bagian sectionnya. Nih, di yang mana yang mau dihapus. Terus tekan di keyboard itu tombol delete. Di keyboard cari delete, ada di ujung kanan atas biasanya. Dipencet aja. Klik. Nah, tuh jadi beda ya. Jadi kehapus tuh ya sectionnya. Kita balikin lagi. Kita break, terus next page. Oke. Kayak gitu ya caranya ya untuk menghapus section gitu. Oke, kita lanjut lagi, kita kembalikan dulu tampilannya ke print layout. Oke, biar sama kayak tadi. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung ke kasih penjelasan atau keterangan halamannya. Oke ya, misal nih di kata pengantar, kan kita pengen kata pengantarnya itu ada isinya gitu, isi kata pengantar misalnya. Nih, ini kita biar kebayang nih, biar agak banyak gitu. Oke, ini biar kelihatan kayak isinya banyak gitu kan, biar lebih kebayang. Oke, nah ini misalnya isi kata pengantarnya. Nah sebelum kita memberikan keterangan halamannya, kita kan sebetulnya kan goals kita atau tujuan kita itu ingin membuat daftar isi secara otomatis gitu kan. Kenapa sih secara otomatis gitu? Karena biasanya kita itu kalau bikin daftar isi gitu ya, mungkin ada yang udah pernah buat secara otomatis juga gitu ya. Cuman mungkin ini kita sharing dengan yang mungkin belum pernah menggunakannya gitu. Jadi kalau misalnya secara manual kan, misal nih, ini udah terbentuk, udah terisi semua gitu konten-kontennya gitu ya. Oke, misal di sini isi bab 1 misalnya. Oke, biar banyak gitu ya. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan bentuknya gitu. Oke. Biar kelihatan gitu. Misal gini. Terus di bab 2 udah ada isinya juga misalnya. Oke, kita ini dulu aja ya. Kita maksudnya kita isikan gitu. Soal ini untuk penggambaran aja gitu, penggambaran biar lebih kelihatan gitu strukturnya. Oke, terus bab 3 juga ada isinya misalnya. Si bab 3. Oke. Oke, kita isikan dulu. Oke, ini kita isikan dulu ya, biar kelihatan gitu strukturnya. Terus si daftar pustaka, misal si daftar pustaka. Oke. Oke,
ini udah cukup gitu ya. Nah, nanti eh, kurang lebih seperti ini gitu ya, struktur halaman atau struktur isi dokumennya gitu misalnya ya. Nah, karena kan ini kan biasanya nanti bab satu nanti dipisah lagi terpustaka di halaman-halaman setelahnya gitu ya. Ini kan misalnya isinya hanya segini aja gitu. Nah, kita balik lagi ke daftar isi secara otomatis gitu. Nah, ini kan mungkin ini hanya 3 halaman gitu ya. 3 halaman. Jadi kita bisa aja bikin daftar isinya secara manual kayak berarti kan tadi cover ya. Terus ini ada kata pengantar. Kata pengantar misalnya. Ini karena cuma 3 halaman ya, kita bisa aja bikin manual kayak gini kan. Misalkan kayak gini, kata pengantar. Ada di halaman berapa nih kata pengantar? Halaman 2. Ada 2 gitu. Terus daftar isi. Daftar isi juga ada di halaman 2. Oke, kita bikin gitu. Halaman 2. Terus misal udah daftar gambar, daftar tabel udah kita tulis misalnya gitu ya. Terus bab 1 misalnya. Bab 1 misal tadi halaman berapa tadi, bab 1 berarti halaman 3. Subbabnya misalnya subbabnya tadi apa, pembukaan gitu misalnya, pembuka. Biasanya kan kalau subbab ditaruhnya indentasinya lebih menjorok ke dalam gitu ya. Halaman 3 juga. Nah, kayak gini, ini kan secara manual gitu ya. Secara manual sebetulnya kita bisa aja nulis gini kan. Nah, cuman kan kayak gini kan bayangkan kalau misalnya dokumennya itu isinya ada ribuan, ada ratusan dulu deh, bahkan ribuan gitu. Nah, kalian mau bikin gitu satu-satu kayak gini. Terus bab 2 misalnya isinya apa, bla bla bla, di halaman berapa. Kalian mau bikin kayak gitu? Kan nggak mungkin ya, agak capek, agak repot gitu ya. Nah, makanya kita buat eh, daftar isi ini secara otomatis. Jadi dengan tinggal beberapa klik aja, nanti nih struktur seperti ini, nanti dia akan otomatis tergenerate, akan otomatis terbuat gitu. Nah, selain itu kalau misalnya manual kayak gini juga, nah kalau misalnya kita klik kata pengantar gitu di sini gitu di halamannya, padahal kita pengen ke kata pengantarnya gitu, kita pengen ngelink atau mengunjungi si halaman kata pengantarnya. Kalau misalnya secara manual seperti ini, kita nggak bisa tuh, nggak ada aksi apa-apa kalau kita klik si kata pengantar ini. Nah, lain halnya dengan kalau misalnya kita membuat secara otomatis di daftar isinya. Nanti semua yang ada di sini, di daftar isi sini, nanti akan ada yang namanya link gitu, akan uh, dikunjungi gitu. Misal bab 1 ada di halaman berapa gitu. Misal kita bayangkan gitu dokumennya isinya ada 1000 halaman gitu. Bab 1 ada di halaman 700 misalnya. Nah, kita kan nggak mungkin scroll-scroll kayak gini kan. Capek gitu kan nyarinya. Nah, kalau misalnya di daftar otomatis, di daftar isi otomatis gitu. Nah, kita bisa tinggal klik tuh, tinggal klik si daftarnya, kita klik si halaman yang mau kita kunjungi, kita pencet kontrol, terus klik si halaman tersebut. Nah, nanti kita langsung mengunjungi si halaman tersebut gitu. Jadi kita nggak perlu scroll sampai 700 tuh, sampai halaman 700. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu fungsinya si daftar isi secara otomatis yang akan kita buat itu. Nah, oke. Sampai sini udah hafal ya, udah paham ya kenapa kita buat daftar isinya ini secara otomatis gitu. Nah, oke, lanjut. Terus gimana caranya biar kita bikin daftar isi secara otomatis ini eh, terbentuk gitu. Jadi kita nggak perlu nulis-nulis kayak gini. Nah, langkahnya sebelum tadi yang saya bilang kasih keterangan halaman ya, kita kasih dulu apa namanya penanda. Kita kasih penanda dulu bahwa si kata pengantar ini gitu. Nanti kita kasih tanda biar dia bisa keluar di sini gitu. Biar dia bisa keluar di daftar isi ini. Terus kita kasih juga, pokoknya kita kasih penanda untuk judul-judul gitu, untuk judul-judul dari dari sesuatu yang ingin kita tampilkan gitu ke daftar isi ini. Jadi kan kayak kata pengantar ini kan seperti apa ya, seperti dia tanda bahwa isi ini, isi si kata pengantar ini merupakan kata pengantar gitu. Nah, makanya yang kita tanda itu kan kata pengantar gitu kan, bukan si isinya. Kalau si isinya ini kan ada banyak kan. Nah, dia itu deskripsinya apa sih sebetulnya isi ini gitu. Isi ini kan sebetulnya itu kata pengantar gitu. Makanya yang kita tanda itu sih kata pengantarnya.
Sama halnya juga dengan bab 1 ini, pembukaan gitu. Nah, yang kita tandai itu nanti si bab 1 dan pembukaannya, si judulnya ini, bukan isinya. Kan kalau isinya itu nanti kita bisa lihat dari bab 1 pembukaan ini. Gitu kan. Jadi maksudnya nanti yang kita tandai ini mau kita tampilkan di sini. Nah, gitu. Biar nanti ketika diklik, nah nanti langsung mengunjungi halaman ini gitu. Halaman yang terkait gitu. Nah, kalau misalnya kita tandai ini, tandai isinya, nanti di sini rame dong. Di sini. Masa nanti di daftar isi isinya kayak gini. Nah, kan nggak mungkin kan. Makanya kita tandai itu si judulnya. Kita tandainya gimana caranya? Kita pakai yang namanya nanti gini. Ada di home. Nah, ini heading. Ada kita styling. Nah, mungkin di sini sering gitu ya. Udah sering lihat gitu menu ini gitu, tampilan ini, tools ini. Cuman biasanya kan kita ya udah tampil aja gitu, nggak kita cari tahu gitu. Ini sebetulnya fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, sebetulnya ini fungsinya untuk penanda gitu, teman-teman. Nah, misal kita kata pengantar. Kata pengantar itu kita pengen tandain gitu sebagai judul gitu kan. Atau bab gitulah ya, bab. Karena kenapa bab? Kita pengen sama ini. Nanti si kata pengantar ini kita pengen samain nanti si kata pengantar dengan si bab gitu barisnya atau kolomnya gitu. Nah, jadi gini nih. Nah, jadi kata pengantar ini pengen kita tampilin apa ya, satu kolom atau ya satu kolom dengan si bab ini gitu. Nah, kalau si pembuka ini pembukaan ini kan dia kan kayak subbab gitu ya. Nah, makanya nanti kita pengen tampilin di daftar isinya itu, kita pengen tampilin lebih menjorok gini kan, lebih menjorok ini kan. Nah, itu subbab gitu kan. Kalau subbab itu lebih menjorok. Nah, nanti kita pakainya berarti bukan penanda yang heading 1 ini, tapi pakai penanda yang heading 2 gitu. Nanti jadi penandanya dibeda-bedakan gitu. Nah, oke, kita mulai dulu dari penanda yang pertama gitu ya. Kata pengantar ini kita tandain pakai heading 1. Kita klik. Nah, cuma kan ini kan stylingnya nggak sesuai sama yang kita mau gitu kan. Kalian bisa modifikasi. Diklik aja, klik kanan, terus modify. Nah, terus namanya juga kita bisa ganti nih, label yang di sini heading 1. Misalnya kita ganti jadi bab gitu. Nah, terus tinggal formattingnya. Formattingnya tinggal kalian ganti-ganti. Misalnya pengennya jenis hurufnya kalibri gitu. Ukuran hurufnya pengen 20. Di bold, terus warnanya hitam. Nah, ini udah kelihatan ya, udah di preview gitu. Nanti hasilnya seperti ini gitu. Terus ini udah oke. Nah, jadinya kayak gini. Nanti setiap yang mau kita tandai gitu judulnya, yang pengen kita tampilin di daftar isi ini gitu biar sejajar kayak gini. Nah, nanti tinggal kita klik aja si judulnya, klik judulnya di blok judulnya kayak gini, terus tinggal diklik mau pakai style yang mana gitu. Oke, kata pengantar udah. Terus nanti kan si daftar isi ya, pengen si daftar isi. Nah, daftar isi kan ntar isinya seperti ini ya. Oke, cuma daftar isi ini kan biasanya kan di halaman yang berbeda dari kata pengantar. Ya udah kita bedakan dulu. Ini kan namun secara section udah ini ya, udah karena ini dia satu konten gitu ya. Ya udah, tinggal kita bedakan ke halaman berikutnya. Klik di sini di belakang daftar isi, terus Ctrl Enter. Nah, ini biar maksudnya untuk enter langsung secara secara ke halaman yang berbeda gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, terus daftar isi. Nah, ini daftar isi ini kita kan pengennya tampilin di sini juga nih, di daftar isi. Tapi ini kan sejajar juga gitu ya. Nanti kita pakai blok dulu, kita pakai yang bab ini juga. Oke, kayak gini. Terus bab ini, bab 1, kita pengen juga kayak gini. Nanti kayak gini, di blok, terus diklik aja bab. Oke. Nah, si pembukaan tadi kan kita kita fungsikan dia sebagai subbab gitu kan ya. Nah, berarti kita jangan pakai bab lagi. Karena kalau kita pakai bab nanti tampilan di daftar isinya nanti akan sejajar. Itu kan
kayak nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai, kita pengennya kan menjorok ini kan. Nah makanya kita pakai yang styling yang berbeda gitu, karena kalau kita pakai si bab juga kan ya stylingnya sama gitu, ininya lebih besar gitu, besarannya sama, jadi nggak kelihatan kalau ini subbab gitu. Nah makanya kita bikin styling yang berbeda. Styling yang berbeda nggak bisa pakai style yang sama ini kan, ya udah kita pakai heading 2 tuh. Nah heading 2 bisa kita modify lagi kayak yang tadi, kita modify lagi warnanya hitam tapi ukuran hurufnya misal 11 gitu atau 12 deh, di bold terus kalibri gitu, misal kayak gini. Oke. Nah gini kan jadi kelihatan ya gitu ya kalau ini bab gitu. Jadi kalau bab itu kan biasanya lebih besar, pembukaan itu biasanya, atau subbab itu kan lebih kecil gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah ini udah kelihatan perbedaannya ya. Terus berarti bab 2 di halaman yang berbeda juga, Ctrl Enter, tinggal di blok, berarti pakai yang bab. Oh ini lupa dikasih namanya, modify lagi, ini kasih subbab namanya. Oke, isi berarti kita pakai subbab. Bab 3 ini di halaman berbeda juga, kita kasih bab, penutupnya berarti subbab. Terus daftar pustaka kita pakai yang subbab, kita pakai yang bab, maaf. Terus kita ke halaman yang berbeda juga. Nah nanti kira-kira kayak gini, udah mulai kebayang ya bentuknya ya. Daftar pustaka, bab 3, bab 2, bab 1, ini subbabnya. Terus ini nanti daftar isinya. Nah biasanya di bab-bab ini, di isinya itu kan ada gambar, ada tabel ya. Nah di gambar dan tabel ini nanti kita akan tampilkan di daftar gambar dan daftar tabel. Nah misal gambar 1 gitu, kita pengen juga nih kayak gini nih, misalnya ada di halaman 3, gambar 2, gambar 1 gitu ya, kayak gini. Nah nanti kita pengennya kayak gini juga nih, halaman 3. Nah ya udah kita buat dulu nih, misalnya ada di bab 1 ini ada gambar, ada tabel juga. Ya udah kita insert, misal kita bikin dulu ya, kita buat dulu apa namanya si isi-isi halamannya, nanti biar baru kita tampilkan di sana. Oke. Nah ini misalnya ini gambar satunya, misal di bab 1 ada 2 gambar dan juga ada misalnya ada 1 tabel, atau misalnya ada 2 tabel deh. Oke, ini tabel 1 itu ya, ini tabel keduanya misalnya. Nah ini di bab 1 misal isinya seperti ini gitu. Terus di bab 2 dia punya tabel dulu gitu, tabel, terus baru dia ada gambarnya tuh, ada gambarnya gitu misalnya. Oke, sip, misal kayak gini gitu, kita enter deh biar bagus. Ini cuman ini aja ya, cuma formatting aja. Terus misalnya setelah ini dia punya gambar lagi gitu. Oke, ini cuma contoh aja. Nah di bab 3 juga misalnya sama, dia punya gambar 1, punya tabel 1. Oke, misalnya kayak gini. Nah sama halnya dengan yang daftar isi tadi, di daftar gambar dan daftar tabel, gimana caranya biar dia tampil seperti ini di sini secara otomatis ketika kita klik si menu daftar gambar atau daftar isi secara otomatis itu gitu. Caranya ya kita tandai juga gitu gambar-gambar dan tabel-tabel tersebut gitu. Gimana cara tandainnya? Udah sama aja, klik dulu gambar atau tabel yang ingin kita tandai, klik misal ini, lalu gambar ini, lalu kita klik kanan lalu insert caption. Nah insert caption,
Nah ini kan gambar ya bentuknya ya, berarti labelnya ini kita pengen tulisnya gambar gitu, bukan figure. Betul sih figure gitu kan, figure atau image gitu, cuma kita pengen tulisnya secara bahasa Indonesia di label ini. Nah kita pengen tulis labelnya yang baru gitu, misalnya gambar. Ya udah teman-teman tinggal klik new label, masukin pengen apa nama labelnya, pengen gambar gitu kan, biar nanti nulis gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu. Klik oke. Nah langsung di sini udah muncul nih gambar labelnya, pilih deh label gambar. Nah gambar 1 misalnya isi pot gitu misalnya, maksudnya ini keterangannya gitu, keterangan gambar 1 ini tuh sebetulnya gambar apa sih gitu nanti pada saat di dokumen aslinya gitu. Misalnya ini gambar 1 tuh tentang isi pot gitu. Oke, nah nanti keluar dia di sini, jadi nanti ada keterangan, ada penandanya gitu bahwa gambar ini tuh merupakan gambar 1 isi pot gitu. Nah yang kedua ini kita tandai juga insert caption. Nah ini udah terpilih nih gambar nih, labelnya gambar 2 misalnya, air misalnya. Oke, sudah ditandai ya. Oke gitu. Terus untuk si tabel juga sama, kita tandainya kayak gitu. Nah cuman kita bisa kliknya di mana aja sih sebetulnya, tapi lebih enak klik di sini nih. Nah di ujung kiri tabel ya. Nah lihat, perhatikan kursornya, sampai kursornya berubah seperti ini. Nah kan berubah ya, tuh seperti ini. Klik kanan di sini, klik kanan, insert caption. Nah insert caption. Oke, nah ini kan bukan gambar ya, berarti kita butuh label baru lagi. Nanti tulis tabel, kita pengennya kan tabel ini kan nanti di keterangannya. Oke, nah tabel 1 ini misalnya tabel keterangan apa, misalnya keterangan biaya. Klik oke. Oke ini udah ditandai. Terus ini juga tabel kedua ini, klik kanan, insert caption, tabel misalnya tabel gaji. Nggak usah ditulis tabel lagi, ini keterangan gaji misalnya. Oke ini nggak usah tulis tabel lagi ya, dihapus saja. Oke, terus nah ini tabel yang selanjutnya, klik kanan lagi, insert caption misalnya daftar karyawan misalnya. Ini isi tabelnya nanti misalnya itu gitu. Terus gambarnya klik kanan, insert caption, ini misalnya daun, gambar daun. Ini bukan tabel ya, ini gambar. Berarti pilih label yang udah tadi kita buat, ada di sini, ada di label. Nah ini gambar, klik gambar. Nah gambar 3 daun. Oke, nah itu ya teman-teman, jangan salah label ya. Ini insert caption lagi, gambar, betul gambar tembok misalnya, ini gambar tembok misalnya. Terus ini ada lagi, klik kanan, insert caption, gambar vas bunga misalnya, gambar vas bunga. Oke, terus ini yang tabel juga klik kanan, insert caption, ini tabel debit air misalnya. Oke, nah ini kan cuma kan terlalu kecil gitu ya, nanti teman-teman bisa tinggal styling sendiri aja gitu, tinggal di styling sendiri, tinggal diubah formattingnya, bisa kayak gini gitu kan. Oke, bisa warnanya diubah, bisa di bold gitu, tuh terserah teman-teman nantinya gimana. Ini kita dibikin ini dulu aja, kita dibikin apa namanya, yang penting udah ditandai gitu, nanti kayak gimana silahkan dikreasikan. Oh ini kehapus nih captionnya. Oh ini bukan gambar ya, kita pilih labelnya tabel. Apa ya, misalnya keterangan riwayat kerjaan misalnya. Oke, nah ini udah semua ditandai ya. Nah ini udah semua ditandai, halaman-halamannya juga udah ditandai. Ini halaman-halamannya, ini maksudnya konten-kontennya sudah ditandai. Nah kita sekarang pengen memberikan
keterangan halamannya gitu. Nah, kita berikan keterangan halamannya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau cover itu biasanya kan kita kan nggak pakai halaman ya, kita nggak pakai halaman gitu. Misalnya contoh aja gitu, di cover gitu. Nah, cover ini biasanya nggak pakai halaman. Nanti di kata pengantar ini biasanya pakai halaman tapi Romawi sampai si daftar gambar. Si bab 1 sampai seterusnya pengen pakai gambar, pengen pakai keterangan halaman tapi halamannya simbolnya angka seperti biasa gitu. Oke gitu ya teman-teman. Oke, berarti tinggal kita kasih keterangan halamannya. Kita kasih keterangan halaman. Nah, si kata pengantar kita pengen yang Romawi ya, berarti ya. Klik dulu di header atau footer ya. Ini maksudnya header. Ini footer. Bisa klik aja di footernya gitu di bawahnya. Klik 2 kali footernya ya. Yang paling bawah sini klik 2 kali. Nah, sampai keluar kayak gini. Nah, kalau diperhatikan ini tadi kan kita page break ya antara cover dengan kata pengantar ini. Nah, ini bisa diperhatikan tadi yang hasil section tadi itu berbeda gitu. Nah, ini section 1, ini section 2. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi maksudnya seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu, bahwa nanti si halaman ini, halaman cover ini akan berbeda dengan halaman kata pengantar ini karena dia di section yang berbeda. Sudah kita page break. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, berarti langsung kita kasih keterangan halamannya. Gimana cara ngasih keterangan halamannya? Ada di desain, terus page number. Nah, kita mau taruh di mana? Di bawah kan? Kita mau taruh di bawah. Taruh di bawah. Terus kita mau pakai yang mana nih misalnya? Kita mau pakai yang mana ya? Yang ini deh boleh gitu misalnya. Nah, ini. Tinggal diklik. Nah, cuman tadi kan kita kan fungsi untuk section atau di page break-nya kan kita pengen si halaman cover ini berbeda dengan halaman kata pengantar ini kan. Nah, cuman pada saat kita kasih keterangan halamannya, ini langsung di halaman kedua dan ini halaman 1 kan. Nah, tapi kan kita kan pengennya kan berbeda gitu kan. Kita pengennya berbeda gitu. Nah, gimana caranya kita beda? Nah, kita hapus dulu link to previous-nya dari halaman 2 ini. Maksudnya apa? Maksudnya biar sih menandakan bahwa kata pengantar ini, halaman kata pengantar ini berbeda dengan halaman sebelumnya gitu. Nggak ngeling gitu, dia nggak berhubungan gitu antara kata pengantar dengan si cover ini nggak berhubungan. Itu nggak berhubungan. Jadi kita klik dulu si page 2 ini, page kata pengantarnya. Lalu ini link to previous-nya yang aktif, kita klik biar dinonaktifkan. Set. Nah, tuh langsung nonaktif ya. Nah, setelah nonaktif baru kita bisa hapus nih si halaman 1 di cover ini. Jadi tadi si link to previous ini kalau misalnya nggak kita klik atau nggak kita nonaktifkan gitu. Nah, nantinya kalau misalnya si page 1 ini kita hapus, nanti otomatis si page 2 ini keterangannya juga akan terhapus. Karena apa? Karena dia berhubungan, dia nge-link gitu antara halaman ini dengan halaman ini tuh terhubung gitu satu sama lain. Makanya jadi ketika satu dihapus, yang sebelumnya terhapus gitu, nah yang ini juga akan terhapus yang setelahnya gitu. Makanya kita nonaktifkan dulu link to previousnya gitu. Oke, baru dari sini kita bisa hapus. Oke, ini hapus ya. Terus di covernya nih, oh ada ini nih, ada garis-garis, kita hapus juga. Pencet delete. Kayak gitu ya. Nah, tuh kan di sini jadi nggak kehapus ya jadinya ya. Yang bawah-bawahnya juga tuh nggak kehapus. Oke, goalsnya atau tujuannya kita udah sampai nih 1 nih. Tapi kita pengen ini mulai dari halaman 1. Mulai dari halaman 1 dan kita tuliskannya secara Romawi. Gimana caranya? Ada di page number, format page number. Nah, kita mulai startnya dari start 1. Mulai dari halaman 1 kan. Ini bukan halaman 2. Memang ini sebetulnya halaman 2, tapi kan kita pengen
kasih tahu kalau ini tuh halaman satunya tuh mulai dari kata pengantar, bukan dari cover gitu kan. Nah, makanya kita start at 1. Start at 1 formatnya kita pengen pakai yang Romawi. Oke, berarti kita pakai yang Romawi ini. Terserah mau yang besar apa yang kecil, terserah. Pilih ini, pilih format yang diinginkan, lalu klik OK. Nah, terganti deh jadi I dia. Terus halaman berikutnya tuh I2. Yang terakhir atau yang konten selanjutnya yang bab. Nah, udah bukan Romawi lagi kan? Nah, dia jadi berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Gitu. Nah, terus mau kita sesuaikan lagi si bab 1 ini, kita kan betul nih ya, pengennya halamannya itu kita tuliskan secara angka biasa gitu, dengan simbol angka biasa. Tapi kita kan pengen mulai lagi dari halaman 1. Nah, sama seperti yang dilakukan tadi. Kita klik dulu halamannya atau footernya, lalu page number, format page number, start at-nya berarti start at 1. Tapi number formatnya pakai yang ini, yang biasa. Lalu klik OK. Nah, langsung terganti ya. Tuh. Nah, tuh. Tuh, keganti ya jadinya ya. Yang sebelumnya tuh tetap dia Romawi. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus, oke, berarti ini udah selesai ya. Udah selesai kita tandai tuh. Lalu tinggal kita generate aja tuh. Kita generate aja atau kita tampilin nih di sini. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabelnya. Nggak usah kita tulisin gini, tapi nanti tinggal kita klik-klik aja. Nah, itu gampang caranya dan keren. Oke, kita balikin dulu tampilannya. Tadi kan kita lagi di footer ini. Biar tampilannya ke sini, kita klik 2 kali di konten yang tengah-tengah. Klik 2 kali. Nah, langsung hilang ya tampilan footer ya. Nah, oke, daftar gambar. Oh, daftar gambar dan daftar tabelnya belum kita tandain. Karena kan kita sebetulnya pengen kita tulis ya di sini ya, di daftar isi ini. Jadi kita pengen tulis ini daftar gambarnya ada di halaman ini loh gitu. Daftar tabelnya ada di halaman ini loh gitu. Setelah kita pengen tulis kayak gitu kan. Nah, oke. Sip, kita tandain dulu. Karena ini daftar gambar pengen sejajar dengan daftar isi, berarti pakai yang bab. Daftar tabel juga karena ingin sejajar pakai yang bab. Oke. Nah, ini gimana nih cara ngegenerate atau kita bikin tuh daftar isi secara otomatis ya. Gimana caranya? Kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Ini kita udah nggak perlu lagi ini. Nah, terus klik di bawahnya ini daftar isi, karena kita kan pengen daftar isinya tuh ada di bawah judulnya ya. Tinggal di klik references, terus table of contents. Nah, terus kita pilih nih, bisa custom table, bisa pilih salah satu dari sini gitu. Itu maksudnya nanti kita kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi kan heading ya. Nah, nanti tuh kayak gini nih kira-kira tampilannya. Heading 1, heading 2. Nah, heading 1 itu kan tadi kan bab ya, yang kita ganti namanya jadi bab. Heading 2 kita ganti namanya jadi subbab. Nah, nanti kayak gini teman-teman kira-kira tampilannya. Nah, cuman saya biasanya di custom table sih. Tapi nggak masalah mau pilih yang tadi juga nggak masalah gitu. Nah, oke. Nah, ini buat ngatur gitu. Mengatur gimana tampilan halamannya. Bisa nih, si titik-titik ini ganti jadi, nah bisa ganti jadi underscores, bisa ganti jadi strip kayak gini. Nah, itu silahkan dikreasikan, tinggal dipilih aja dari sini. Atau mungkin nggak mau pakai titik, mungkin non gitu. Nah, gini nanti jadi halaman daftar isi nanti seperti ini. Ini tampilannya. Nah, ini show page numbernya ini untuk ditampilkan gitu, halaman, keterangan halamannya gitu. Bisa nggak ditampilin juga bisa gitu. Nah, ini right align page number maksudnya jadi si keterangan halamannya ada di paling kanan gitu. Kita pakai align right gitu. Kita teman-teman udah pada tahu ya, align right, align left, center, justify gitu. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, terus formatnya dari template gitu. Show level maksudnya, nah ini levelnya nih, heading 1, heading 2, bab, subbab ini kan berarti level kedua, heading 3 ini level ketiga. Tadi kan kita tapi nggak pakai heading ketiga ya, jadi show levelnya 2 pun udah cukup gitu. Tapi nggak apa-apa 3 juga by default, nggak apa-apa.
Oke, tinggal kita klik oke. Nah, langsung tampil kan? Tuh, lihat deh teman-teman. Kita nggak perlu capek-capek ngetik satu-satu, nggak perlu capek-capek kita lihat dulu nih, oh bab 1 ada di halaman berapa ya, kita cari dulu kayak gini, oh halaman 1, terus kita klik lagi, kita ketik lagi ini di halaman 1, terus oh bab 2 isi subbab 2 isi ada di halaman berapa ya, kita cari dulu ini halaman berapa nih, oh halaman 3, oke kita balik lagi isi misalnya ini halaman 3 gitu misalnya. Nah itu kan capek kan, tapi kalau pakai yang daftar isi secara otomatis tadi, tinggal kita klik aja, beberapa klik ya, 1, 2, 3, 4, itu langsung terbuat kayak gini, langsung terbuat secara otomatis kayak gini teman-teman. Praktis kan ya, praktis. Terus tadi fungsinya lagi, kita pengen misalnya langsung ke halaman bab 2-nya atau ke halaman daftar pustakanya, kita nggak perlu lagi scroll-scroll kayak gini untuk nyari halaman tersebut. Kita tinggal pencet kontrol tahan di keyboard, kontrol, tapi sambil ditahan ya kontrolnya ya, ditahan, terus klik halaman mana yang mau kalian kunjungi. Ditahan ya, tetap kontrol ya, ditahan, baru diklik. Jangan dilepasin kontrolnya. Misal kita pengen ke daftar pustaka, kontrolnya tahan, tetap ditahan, terus klik daftar pustakanya. Nah, baru boleh dilepas kontrolnya. Nah, lu lihat teman-teman, kita langsung loncat ke halaman 9 atau ke halaman 6 di dokumen ini. Padahal tadi kita lagi ada di halaman ini. Lagi di halaman berapa ini? Halaman 3. Atau di dokumen ini halaman 2 Romawi. II gitu kan. Nah, itu kan lumayan banget kan? Kita nggak perlu scroll-scroll kayak gitu, capek. Bayangin kalau dokumennya itu isinya itu ada 1000 halaman. Teman-teman harus nge-scroll kayak gini atau narik-narik kayak gini. Itu kan agak capek ya. Beda juga gitu. Maksudnya halamannya ada banyak, kita nyari-nyari kayak gitu kan ribet ya. Tapi kalau dengan daftar isi otomatis ini, kita nggak perlu capek-capek lagi. Tinggal kita pencet kontrol tahan di keyboard, terus klik mana halaman yang mau kita kunjungi, klik, nah kayak gitu langsung ke kunjungi. Keren ya teman-teman ya. Oke, daftar gambar dan daftar tabel juga sama, bisa kita bikin kayak gitu. Kita enter dulu daftar gambar, cuman kita bukan di table of contents pakainya. Daftar gambar itu ada di insert table of figures. Table of figures. Nah, daftar gambar. Gambar itu kan tadi labelnya apa namanya? Labelnya itu namanya kan gambar ya. Berarti ini kan, nah ini tulisannya kan tabel ya. Nah berarti caption labelnya kita pilih yang gambar. Klik gambar. Nah tuh langsung ada gambar. Nanti jadinya bentuknya seperti ini gitu teman-teman. Nanti tinggal silahkan diatur gitu. Silahkan diatur mau kayak gimana. Oke, udah selesai. Oke. Nah tuh. Udah deh. Dia ke generate juga. Otomatis langsung ada 5. Nggak perlu kita ketik satu-satu. Sama si daftar tabel juga. Oke ya, tinggal kita references. Sama daftar tabel juga insert table of figures, cuman captionnya kita pakai yang tabel bukan gambar. Oke. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Praktis kan ya jadinya ya? Daftarnya semuanya, daftar gambar, daftar tabel, daftar isinya udah ke generate otomatis, gak perlu kalian ketik capek-capek. Terus kalian juga bisa langsung ke halaman terkait atau gambar atau tabel terkait nih. Kita contohin lagi tabel 3 daftar karyawan, klik. Nah, itu langsung ke tabel 3-nya daftar karyawan. Mantap ya? Keren ya? Oke. Nah, terus misalnya ada perubahan halaman gitu misalnya. Nah, ini daftar gambar. Daftar gambar itu kan ada di halaman I2 ya, atau halaman 2 Romawi itu ya. Misalnya kita pengen kita pindahin deh ke sini, Ctrl Enter, kita pindahin ke sini. Terus daftar tabel juga pengen kita pindahin deh ke sini deh gitu misalnya. Nah, ini kan halamannya berbeda ya. Daftar gambar ini yang tadinya di halaman I2, sekarang daftar gambar pindah jadi I ketiga, daftar tabel pindah jadi ke 4 Romawi kayak gitu. Nah, gimana cara kita ngupdate-nya di sini gitu? Masa kita harus hapus gitu? Hapus terus kita
ketik lagi, kan itu capek ya. Bayangin itu, ini emang cuman dua gitu, cuman dua perubahan halamannya. Bayangin kalau misalnya dari 1000 halaman yang berubah itu ada 500 halaman, masa kita klik satu-satu, kita ganti satu-satu, nggak mungkin kan. Nah makanya kita di sini bisa pakai klik di sini di daftar isinya, klik kanan, atau kalau misalnya nggak bisa diklik kanan, kita klik dulu si daftar isinya, terus ke referensis lagi, ke referensis, terus klik update table. Nah nanti di update table ini, kalau misalnya tadi misalnya yang ditandai nggak ada yang sesuatu hal yang baru gitu kan, nggak ada sesuatu hal yang baru gitu, maksudnya misalnya gitu, kita nggak muncul yang namanya misalnya nggak ada bab 1-2 gitu, nggak ada bab 1-2, terus nggak, kalau misalnya ada bab 1-2 misalnya bab 12 gitu, misalnya ada bab 12, terus ini kita tandain lagi gitu misalnya jadi bab ini. Nah kalau misalnya ada sesuatu hal ini gitu, kita pilih update tablenya, references, update tablenya yang update entire table. Maksudnya apa? Maksudnya biar nanti ada si bab 12 yang baru. Kalau misalnya kita pakai update page numbers only, maksudnya secara bahasa Inggrisnya udah paham lah ya, berarti yang diupdate itu cuman keterangan halamannya doang. Tapi kalau ada sesuatu hal yang baru, ada judul baru, ada bab baru gitu, ada penanda yang baru, dia nggak bakal ditambahkan di sini. Dia cuma nge-update si keterangan halamannya doang. Itu teman-teman. Makanya kita pakai update entire table. Kalau misalnya kasusnya kayak yang tadi, kalau misalnya ada penambah penanda gitu ya, ada tambahan penanda atau tambahan bab, tambahan apapun itu yang ditandai gitu. Oke. Nah tuh, langsung nambah ya tuh ya, bab 12. Tuh. Oke, itu. Terus halamannya juga udah berubah ya. Daftar tabelnya jadi di halaman 4 Romawi, daftar gambar di 3 Romawi. Kayak gitu. Nah, kita misalnya si bab 12-nya mau kita hapus lagi. Ya udah kita hapus. Atau kita hilangkan penandanya. Nanti di sana kita hapus dulu, delete lah ya. Kita hapus. Kita update lagi nih misalnya. Oh, bab 12-nya udah dihapus nih. Berarti kalau misalnya tadi dihapus atau ada perubahan penanda, berarti nanti kita update table-nya pakai yang mana? Nanti pakai yang entire table ya, biar ini ke update. Oke, nah tuh hilang si bab 12-nya. Itu teman-teman. Terus si sementara hilang si penandanya, halamannya juga, keterangan halamannya juga ikut terupdate. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia entire table, maksudnya keseluruhan dari si daftar ini diupdate sama dia. Oke gitu teman-teman. Jadi ini bisa dilihat, jadi struktur halaman atau struktur dokumennya nanti kurang lebih seperti ini. Di cover gak ada keterangan halaman, kata pengantar ada sampai daftar tabel pakai Romawi. Ini untuk isi-isi konten yang utama, bab 1, bab 2, bab 3, sampai daftar pustaka, keterangan halamannya 6 ini, sampai 6. Menggunakan keterangan halaman dengan angka biasa. Seperti itu teman-teman. Dan hasilnya kita udah punya daftar isi ini yang sudah kita generate secara otomatis, gak perlu kita ketik, dan dia bisa nge-link ke halaman terkait atau gambar terkait atau tabel terkait. Oke, sekian teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.